Kembali lagi bersama saya, Ma'aruf, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang paradigma penelitian positivisme, interpretivisme, dan kritis. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu paradigma. Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Di dalam referensi yang lain, paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Nah, paradigma juga bisa diartikan seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Nah, jadi paradigma di sini adalah pijakan bagaimana orang-orang tersebut akan melakukan sebuah pemikiran atau persepsi. Nah, jadi dari paradigma di sini nanti bisa dihasilkan beberapa pemikiran-pemikiran, karena paradigma di sini adalah sesuatu yang menjadi pijakan dalam berpikir. Nah, singkatnya paradigma di sini adalah sebuah pola pikir manusia. Ya, variannya ada 3, yaitu positivisme, interpretivisme, dan kritis. Nah, paradigma positif merupakan aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran realitas sosial, dapat dibuktikan secara ilmiah dan dapat diobservasi, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sesuatu kejadian yang bertumpu pada hubungan mekanis sebab akibat yang bisa dibilang cukup kental. Nah, kalau paradigma positivisme di sini adalah aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran realitas sosial, yang mana realitas sosial tersebut dapat diukur dengan alat-alat ukur yang disesuaikan sebelumnya, seperti itu. Nah, dengan demikian, dengan alat ukur tersebut bisa membuktikan secara ilmiah melalui observasi dan sebagainya yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sesuatu kejadian yang bertumpu pada hubungan mekanis sebab akibat. Seperti misalnya contohnya pengaruh disiplin santri Pondok Pesantren Al-Quran Ibnu Katsir terhadap prestasi akademik santri Pondok Pesantren Ibnu Katsir. Nah, semisal seperti itu. Nah, biasanya paradigma positivisme di sini itu digunakan dalam penelitian kuantitatif. Lanjut. Nah, paradigma positivisme di sini ada beberapa ukurannya. Yang pertama, objek pengetahuan ilmiah harus empiris. Keberadaannya harus dapat diketahui melalui panca indera manusia.
Nah, jadi yang diteliti di sini ya harus berupa sesuatu yang jelas, yang bisa diindra oleh indera manusia, bisa dilihat, ya, bisa diraba, dan sebagainya. Terus yang kedua, objek material pengetahuan ilmiah harus dapat diukur sehingga dapat dihasilkan data kuantitatif numerik, yaitu berupa angka dan bilangan. Nah, kemudian paradigma positivisme di sini, objek material pengetahuan ilmiahnya itu harus dapat diukur, ya, karena memang dalam paradigma positivisme di sini ada alat ukurnya untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan ilmiah. Nah, sehingga dalam hal ini objek material pengetahuan ilmiahnya harus dapat diukur sehingga nanti dapat dihasilkan data kuantitatif, ya, atau numerik, yaitu berupa angka dan bilangan. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologis dari realita sosial. Jadi paradigma positivisme di sini adalah satu aliran filsafat yang menolak dan tidak menerima unsur-unsur metafisika dan teologik dari realita sosial. Misalnya yang metafisika di sini sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak bisa diindra oleh manusia. Misalnya seperti anak ini sakit disebabkan disantet oleh tetangganya misalnya, atau hal-hal yang gaib yang lain seperti dunia jin, dunia akhirat, dunia malaikat dan sebagainya. Itu tidak diterima dalam paradigma positivisme karena memang tidak menerima unsur yang metafisik. Lanjut. Nah, paradigma positivisme dalam penelitian, ya. Yang pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisa data, termasuk dalam penarikan sampel. Yang kedua, ingin menemukan fakta atau sebab dari sesuatu kejadian dengan mengesampingkan keadaan sub dari individu di dalamnya. Yang ketiga, menegakkan objektivitas yang tinggi, pendekatannya menggunakan pengaturan-pengaturan secara ketat dan berusaha mengendalikan situasi. Untuk selanjutnya, peneliti berusaha menjaga jarak dari situasi yang diteliti sehingga peneliti tetap berposisi sebagai orang luar dari objek penelitiannya. Selanjutnya, paradigma positivisme dalam penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau pendapat untuk mendapatkan kesimpulan umum generalisasi dari sampel yang ditetapkan. Berorientasi pada hasil, yang berarti juga kegiatan pengumpulan data lebih dipercayakan pada instrumen, termasuk pengumpulan data lapangan. Paradigma kritis adalah sebuah cara alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya untuk mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat dan memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Jadi, paradigma kritis di sini adalah sesuatu pemikiran di mana dalam pemikiran tersebut di sini mengkritik sesuatu yang sudah ada yang dianggap kurang baik dan sebagainya. Tujuannya di sini memang untuk mendapatkan
tatanan sosial yang lebih baik lagi. Nah, paradigma kritis di sini, pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu, bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Jadi, paradigma kritis di sini tidak terpaku pada hukum dan prosedur yang baku yang sudah ada, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam membebaskan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Nah, ideologi di sini ya tujuannya untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Nah, tujuannya untuk memberi kebebasan kepada manusia ya dari segala belenggu dan penindasan. Artinya dengan demikian manusia itu bebas untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara yang mungkin tidak ada sebelumnya, karena memang di sini bertujuan untuk membebaskan manusia dari segala belenggu. Makanya tidak terukur pada hukum dan prosedur yang baku. Nah, dalam pendidikan, paradigma ini mengharuskan bisa untuk mengkritik dengan cara memberikan suatu pernyataan yang membangun, serta menawarkan jawaban-jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Nah, paradigma kritis di sini memang memberikan pernyataan-pernyataan yang membangun atau kritik-kritik pada sesuatu yang telah ada sebelumnya ya, dan menawarkan solusi-solusi, jawaban-jawaban mengenai permasalahan yang ada, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih baik, dan menjadi solusi di dalam ilmu dan dunia pendidikan. Nah, paradigma kritis dalam penelitian di sini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Jadi, kalau paradigma kritis di sini berdasarkan kenyataan di lapangan, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tatanan sosial, pendidikan, dan sebagainya, dan tidak bersifat dan berdasarkan untung-untungan. Jadi dalam paradigma kritis di sini sedikit dan dua langkah lebih maju daripada paradigma-paradigma sebelumnya. Nah, pendekatan yang digunakan dapat berupa kualitatif. Mengapa berupa kualitatif? Karena kualitatif di sini tidak berpaku pada sesuatu yang baku sebelumnya, akan tetapi bisa dari berbagai macam sudut pandang atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif sebagai satu kesatuan yang bisa digabungkan dan menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna dan lebih kompleks, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah penelitian, sebuah ilmu pengetahuan yang lebih kompleks lagi, yang lebih sempurna lagi. Nah, jenis penelitian dapat berupa analisis wacana kritis, etnografi kritis, dan kritik ideologi. Nah, jenis-jenis pendekatan ya, yang sebelumnya kita sudah menjelaskan. Pendekatan ada kuantitatif ya dalam penelitian. Pendekatan kualitatif di sini merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma post-positivism ya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kuantitatif. Yang kedua di sini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan metode gabungan merupakan pendekatan penelitian yang memadukan penjaringan
dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan di sini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatis seperti orientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik. Demikian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.